أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita akan bacakan satu pertanyaan dari pemirsa Hasan TV, yaitu dari Dian di Depok. Ya, beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, bolehkah mengkreditkan emas ke konsumen saya seperti yang dilakukan oleh Pegadaian dan bank berlabel syariah? Baik. Ini memang sudah saya duga. Ketika fatwa murabahah emas ada, bahwa bank syariah membenarkan emas dijual dengan cara tidak tunai, dan ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional, pasti kemudian dia menjadi model contoh bisnis bagi kaum muslimin. Dan ingat, ini dosa jariyah namanya. Maka Rasulullah telah mengingatkan dari awal, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa izru man amila biha ba'dahu la yanqusu min awzarihim syai'a. Siapa yang membuat sebuah ide, sebuah praktik yang baru dalam sebuah kejahatan, sebuah dosa, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya setelah itu, tidak mengurangi dosa dia sama sekali. Ijma' para ulama dunia tahu antum? 5 benua ini ulama dunia yang bersepakat di OKI, Organisasi Konferensi Islam, di bawah naungan divisi fikihnya, mengeluarkan fatwa bahwasanya tidak boleh menjualkan emas dengan cara tidak tunai dengan mata uang manapun juga, baik dengan rupiah atau dengan dolar atau lain-lainnya, dan dituangkan di dalam standar operasional perbankan syariah dunia yang diterbitkan di Bahrain, ya, tentang permasalahan murabahah. La yajuzu ijra'ul murabahatil muajjalati 'ala dhahab. Tidak boleh melakukan akad murabahah dengan tidak tunai yang objeknya adalah emas. Tapi Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa boleh. Kira-kira ikhwan, kalau panco, adu panco antara anggota DSN dengan anggota ulama dunia, mana yang menang? Panco, adu panco aja, jangan adu dalil. Maka jangan ikuti sebuah fatwa yang diingatkan. Kita sudah diingatkan dulu oleh para ulama bahwa faman tatabba'al rukhas faqad tazandaqa. Jangan pilih yang gampang-gampang dalam beragama ini. Siapa yang pilih gampang-gampang saja, nanti dia jadi zindik, keluar dari agama Allah Azza wa Jalla. Yang mazhab ini gampang ini, fatwa desain yang gampang ini ambil, ini ambil. Tidak, ya. Dewan Syariah mengeluarkan fatwa bahwa emas boleh dijual belikan dengan tidak tunai dengan alasan yang tidak masuk akal. Coba, mereka mengatakan berbeda emas di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Emas di masa Rasulullah adalah mata uang. Sekarang kata dia, mata uang kita adalah rupiah, uang kartal yang diakui oleh BI. Ya atau tidak? Betul ini. Ragu saya. Kalau BI tidak punya cadangan emas, berani dia cetak uang? Berarti uang yang ada itu simbol dari emas yang disimpankah, atau tidak ada hubungan sama sekali?
Bisakah dikatakan kalau begitu emas bukan uang? Dia merupakan pokok inti dari uang. Dan memang sejarah uang, sejarah manusia, uang dari manusia, semenjak kapan manusia mengenal uang? Semenjak diriwayatkan dalam Musannaf Abdul Razzaq bahwa Adam alaihissalam orang yang pertama menggunakan uang dinar, uang emas. Artinya emas itu sudah dijadikan uang bukan kemarin sore, tetapi semenjak zaman Nabi Adam. Dan itu dia kekayaan aset yang tidak pernah turun nilainya. Adapun uang kartal, sejarah uang kartal muncul bagaimana? Bukankah dahulu uang orang adalah rupiahnya emas? Saya masih ingat foto dari rahimahullah ibu dari nenek saya, masih ada fotonya sekitar di tahun 30-an. Dia berfoto waktu itu masih gadis, ada fotonya dulu, nggak tahu 30 sudah ada fotonya ya, ada fotonya masih memakai kalung rupiahnya rupiah emas. Di Indonesia pun dahulu uang orang adalah emas, nggak berani orang pakai uang kertas itu, uang kartal itu, jelas. Dan bahkan mereka munculkan pertama bukan uang kertas, banknotes, yaitu surat seperti lembaran seperti ini yang tertulis bukan uang ini terbitkan, bukan. Ini lembaran ini adalah mewakili dari emas yang ada di bank, bisa ditukarkan dengan emas kembali di bank manapun milik negara. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Atau tidak tahu? Iya kan saja. Tidak tahu. Banknote sejarahnya untuk menarik keyakinan orang bahwasanya ada emasnya, jelas. Kemudian sampai terjadi perjanjian Bretton Woods, baru ada sebagian negara yang melepas emas dengan uang kartalnya. Tapi pun mereka tidak berani terlalu ekstrim, karena akan bisa menyebabkan uang negara tersebut tidak akan diakui oleh negara lain karena tidak ada devisa emasnya. Jelaskan ya. Berarti betulkah sekarang emas bukan uang? Salah besar. Fungsi dari uang adalah sebagai alat tukar, iya. Tapi apalagi fungsi lain sebagai dari uang? Penyimpan harta kekayaan. Kedua adalah sebagai alat ukur dari nilai barang dan jasa. Bisakah rupiah sebagai alat tukar? Iya, rupiah diakui sebagai alat tukar. Dari tiga fungsi ini, mana yang dimiliki rupiah dan mana yang dimiliki emas? Memang emas bukan sebagai alat tukar Indonesia. Akan tetapi dari fungsi yang kedua, yang ketiga, sebagai penilai, sebagai penyimpan kekayaan. Ada orang yang mau simpan kekayaan dalam bentuk rupiah, kalau ada rugi dia. Hari ini kekayaannya 100 juta, ya, ketika 10 tahun ke depan 10 juta tadi paling senilai 50 juta, 30 juta, atau mungkin 10 juta kalau terjadi inflasi besar-besaran. Iya atau tidak? Seperti di beberapa negara yang terjadi perang, ya, maka sebuah kesalahan fatal kalau dikatakan bahwa emas bukan uang. Dengan demikian emas tetap adalah uang, dan pun nas dari Nabi SAW menukar emas dengan mata uang manapun, Rasulullah mengatakan harus tunai. Allah Ta'ala. Produk tadi adalah produk haram, merubah emas produk haram. Jangan Anda jual cicil emas kepada teman.